I hope we are fine ya. Nah anak-anak, hari ini Miss Fitri akan jelaskan tentang present tense part 2 ya. Jadi ini adalah lanjutan dari present tense sebelumnya ya. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi tensi simple present tense bentuk negatif. Nah, anak-anak ingat ya, kemarin minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang yang bentuknya positif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang present tense bentuk negatif. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan do not dan does not. Lalu, tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menerjemahkan kalimat, siswa dapat menuliskan kalimat simple present tense dalam bentuk negatif ya. Oke, jadi hari ini kita tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Tujuan yang mudah-mudahan bisa kamu capai setelah pembelajaran hari ini ya. Perbedaan bentuk positif dan negatif. Nah, bedanya apa? Coba kita lihat ya. Di sebelah kiri itu bentuk positif, di sebelah kanan bentuk negatifnya. Coba bareng-bareng kita baca ya. Saya pergi ke sekolah setiap pagi, itu bentuk positifnya. Bentuk negatifnya, saya tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Adakah perbedaannya? Nah, perbedaannya ada di kata tidak. Dalam bentuk negatif, ternyata ada kata tidaknya. Lihat yang di sebelah kiri, bentuk positif. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Sedangkan bentuk negatifnya, saya tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Nah, jadi di kata kalimat bentuk negatif ada kata tidaknya. Berlawanan ya. Positifnya saya pergi, negatifnya saya tidak pergi. Misalkan contoh lain. Positifnya saya minum susu setiap pagi. Berarti negatifnya saya tidak minum susu setiap pagi. Atau saya belajar setiap hari. Maka negatifnya saya tidak belajar setiap hari. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk rumusnya sama seperti bentuk positif, ada 2 macam. Ada yang verb 1, kalau yang kemarin verb 1 tambah es gitu kan ya. Nah, sekarang kamu lihat nih. Yang warna merah itu ada tambahan do not dan does not. Do not dan does not. Bedanya apa ya do not dan does not? Ini berhubungan dengan subjeknya, sama seperti bentuk yang negatif ya. Nah, verb satunya, anak-anak lihat verb satunya. Verb satunya anak-anak lihat. Yang pertama, yang ini dia verb 1. Di sini juga verb 1. Wah, padahal pada bentuk positif verb satunya harusnya ini tambah es kan. Ternyata tidak ditambahin es lagi. Ya, karena apa? Karena sudah ada does not ya. Jadi sama-sama verb 1. Subjek ditambah do not, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah keterangan atau komplement atau pelengkap. Kalau yang kedua, subjek ditambah does not, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah keterangan. Do not dan does not itu berarti tidak gitu ya. Berarti subjeknya apa aja tuh kalau misalnya pakai do not? Berarti subjeknya si Ayu Dewi ya, seperti kemarin sama Ayu Dewi. Kalau yang ini berarti subjeknya adalah she, he, dan she, he, it, dan nama orang. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, subjeknya tetap sama. Ayu Dewi pakai do not, she, he, it, nama orang pakai does not. Dan verb satunya tetap verb 1, tidak ditambahin es lagi karena sudah ada does. Kata kuncinya itu ya. Coba kita translate ya. Saya tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Berarti bahasa Inggrisnya adalah
Saya, I. Do not berarti I, ini kan subjeknya. Do not, tidak itu do not. Nah, I do not I do not pergi itu apa? Go to school setiap setiap pagi, every morning. Nah, I do not go to school every morning. Nah, kemudian yang pakai does not berarti subjeknya she, he, it, dan nama orang. Contohnya, Ana tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Berarti Ana kategori yang mana? Ana kategorinya nama orang. Oke, makanya pakai does not ya. Oke, kita terjemahkan yuk. Ana tidaknya berarti pakai does not. Perginya go. Ini tetap ya sama ya seperti ini. Go to school every morning. Nah, berarti perbedaannya hanya terletak pada apa? Perbedaannya terletak di kata tidaknya, di do not, dan ini pakainya does not. Sebenarnya artinya sama ya, sama-sama tidak, tapi berhubung subjeknya berbeda, maka rumusnya pun berbeda. Oke, bisa ya. Bentuk positif saya pergi, bentuk negatif saya tidak pergi ya. Saya pakainya do not, Ayu Dewi pakainya do not, she, he, it, dan nama orang pakainya does not. Oke, saya paham ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, Miss Fitri punya contoh soal, ada dua tipe, ada tipe A dan tipe B. Nah, yang pertama ini adalah yang tipe A. Tipe A itu sama seperti latihan positif kemarin. Miss itu sudah sediakan jawabannya, do not atau does not ya. Do not atau does not. Nah, untuk melengkapi apa? Untuk melengkapi titik-titik yang ada di soal. They, titik-titik, sleep every night. Lihat, they-nya ini adalah subjek. Ya kan? They subjek. Kemudian sleep itu verb 1. Every night berarti keterangan ya. Ini keterangannya. Oke, every night PM. Berarti kita pakainya apa? Pilihan jawabannya apa? Do not atau does not? Ingat lagi tadi they, subjeknya masuk ke Ayu Dewi. Ayu Dewi berarti pakainya do not. Oke, berarti kita pilihnya yang do not. They do not sleep every night. Oke, they do not. Berarti kalau kita isi maka jadinya do not. They do not sleep every night PM. Oke, mereka tidak tidur ya setiap malam ya. They do not. Next, yang kedua soalnya adalah Ani titik-titik eat fried rice every morning. Nah, Miss Fitri mau tanya subjeknya siapa? Ani. Nama orang ya. Oke, verb satunya apa? Verb satunya eat. Nah, sekarang fokusnya ke Ani. Ani pakainya apa? Do not atau does not? Ani nama orang. Maka pakainya yang does not ya. Pilihannya does not. Ani does not eat fried rice every morning. Oke, good. Mudah kan? Gampang kan? Lanjut. Tipe B. Soalnya adalah kamu tidak memasak nasi goreng setiap pagi. Oke, kamu tidak memasak nasi goreng setiap pagi. Ini diapain ya? Ini ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin bicara atau kita ingin mengucapkan kamu tidak memasak nasi goreng setiap pagi dalam bahasa Inggris, gimana cara ngomongnya ya? Maka cara ngomongnya adalah kita translate nih ke dalam bahasa Inggris. Kamu bahasa Inggrisnya apa? Kamu bahasa Inggrisnya, tunggu Miss Fitri ganti warna pulpennya dulu ya.
Kamu berarti you. You. Tidaknya pakai apa? Ayu Dewi pakai do not. You do not. Memasak? Cook. Pakai S enggak? Enggak pakai ya, verb 1 rumusnya. You do not cook nasi goreng, fried apa? Fried rice. Every, setiap itu every, pagi, morning. You do not cook fried rice every morning. Ya, kamu tidak masak nasi goreng setiap pagi. Oke, bisa ya. Lalu yang contoh soal selanjutnya. Dia laki-laki tidak mencuci mobil setiap minggu. Dia laki-laki apa? He. Dia laki-laki itu he. He berarti kalau he, she, he, it dan nama orang pakainya does not. Ingat-ingat lagi kalau lupa. Kalau lupa ingat-ingat lagi ya. Oh nih Miss Fitri sudah kasih ini dicatat ya. Nih. Dicatat. Ini dicatat di buku tulis, dicatat. Supaya kenapa? Supaya nanti latihan soalnya tinggal bolak-balikin buku catatan ya. Buku catatannya buat dibaca-baca lagi gitu. Jadi nggak sia-sia kok nyatetnya ya. Oke, kita lanjut. Dia laki-laki, he tidak makainya does not. He does not mencuci, wash. Oke, lihat lagi di tabel yang pernah Miss Fitri kasih. Waktu itu kan Miss Fitri kasih tuh tabel kata kerja gitu kan. Kata kerja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dibuka lagi. Jadi apapun catatan yang Miss Fitri kasih, itu pasti kepake untuk belajar selanjutnya gitu ya. Dibuka lagi ya. Mencuci, wash, mobil, every, setiap every minggu, setiap hari minggu maksudnya. Every Sunday. He does not wash kok mobil sih ini. Tipe ya. He does not wash car. Nah, itu kalau yang nggak ngerti mah ya iya aja, ya iya. Padahal itu bahasa Indonesia ya. Oke, he does not wash car every Sunday. Bisa? Bisa ya. Oke, jadi ingat kalau misalnya Ayu Dewi, kata tidaknya pakai do not. Ayu Dewi do not. I do not, you do not, we do not, they do not. He, it, she does not, he does not, Ani does not, Benny does not, kayak gitu. My mother does not, the baby does not, gitu ya. My grandmother does not, my uncle does not, gitu ya. Kalau yang ada my-nya, my uncle, my mother, my father, my sister, itu masuknya ke dalam kategori nama orang. Oke, sampai sini paham ya? Kalau misalnya paham silahkan di like ya. Semakin banyak like berarti semakin banyak yang paham. Oke. Ini dicatat juga. Contoh soalnya dicatat. Oke? Buat belajar. Nah, selanjutnya latihan soal. Miss Fitri sama berikan latihan soal seperti contoh. Tadi kan contohnya ada 2 ya. Tipe A dan tipe B. Nah, sekarang sama. Latihan soalnya pun ada 2 macam. Tipe A dan tipe B. Silakan anak-anak tulis di buku tulis bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, lingkari saja pilihan jawabannya. Contoh, nomor 1. They ... have breakfast every morning. They berarti pakainya apa? Do not atau does not? Bukan catatannya. They, Ayu Dewi pakainya do not. Nah, ini dilingkari aja seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, dikerjakan nomor 1 sampai 5 bagian A. Setelah selesai bagian A, lanjut ke bagian B. Bagian B juga sama seperti contoh soal, diterjemahkan atau ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Mereka tidak makan sate setiap malam. Mereka apa bahasa Inggrisnya? Mereka they. Tidaknya pakai apa kalau mereka?
pakai do not ya. Makan apa? Cari di tabel yang pernah Miss Fitri kasih waktu sebelum belajar kalimat positif ya. Ada di buku catatannya, buka, dibaca, dicari. Pasti ada kalau kamu nyatet, kalau kamu nulis ya. Sate. Nah, lihat di pojok kanan atas. Miss Fitri sudah kasih kamus singkat. Sate itu bahasa Inggrisnya satai, sayuran itu vegetables, lantai itu floor. Jadi kamu nanti mengerjakan ininya mudah ya. Kalau mandi kan sudah ada di tabel. Menyapu juga sudah ada, lantainya Miss Fitri sudah kasih tahu di kamus kecilnya. Tidur siang juga sudah ada di tabel ya. Anak-anak pelan-pelan aja dikerjakan, pasti bisa, seharusnya bisa, karena ini ada semua di catatan, sudah dijelaskan semua. Kalau masih bingung, putar ulang lagi videonya berkali-kali, kamu pasti bisa. Oke? Lanjut. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan chat ke WA Miss Fitri, grup bahasa Inggris, atau chat di komentar ya, bagi yang bukan muridnya Miss Fitri di sekolah gitu. Bagi untuk yang orang-orang umum bisa chat ke gurunya sendiri, atau bisa juga tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya sampai selesai. Jangan lupa di-share biar supaya banyak orang yang makin paham pelajaran ini, supaya banyak siswa-siswa SD yang mengerti tentang pelajaran simple present tense ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya.